pilkada sebentar lagi. Tiba saatnya kita untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati secara serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Mari kita simak simulasi tahapan pungut hitung berikut ini. Pada hari pemungutan suara, semua anggota KPPS akan berada di tempat pemungutan suara pada pukul 6 pagi waktu setempat. Ketua KPPS dan seluruh anggota KPPS akan memeriksa TPS dan sarana-prasarana pelaksanaan dan pemungutan suara. Teman pemilih bisa mengecek semua nama pemilih yang terdaftar pada pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, serta nama dan foto pasangan calon yang ditempelkan di papan pengumuman. PTPS dan saksi akan dipersilakan masuk TPS dengan memberikan dokumen surat mandat saksi kepada Ketua KPPS dan akan diberikan ID card serta dipersilahkan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Sebelum pelaksanaan pemungutan, tepat pukul 7 waktu setempat, Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara yang dilanjutkan dengan membacakan sumpah anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat. Ketua KPPS dan anggotanya membuka kotak suara serta memeriksa perlengkapan pemungutan suara dan perhitungan suara. Ketua KPPS mengeluarkan, mengidentifikasi, dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen, peralatan, serta memeriksa sampul berisi surat suara masih dalam keadaan disegel. Kotak suara telah kosong. Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada saksi serta menggembok kembali kotak suara. Setelah semuanya siap, maka proses pemungutan suara mulai dilaksanakan. Ketua KPPS mempersilakan pemilih untuk masuk. Petugas ketertiban siap mengarahkan ke meja KPPS 4 dan 5. Pemilih menunjukkan formulir C6 KWK dan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan kepada petugas KPPS 4. Petugas KPPS 4 memeriksa jari tangan pemilih dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dalam salinan DPT DPPH. KPPS 5 menuliskan nomor urut kedatangan pemilih pada formulir model C6 KWK, model A5 KWK, dan meminta pemilih untuk menuliskan namanya pada formulir C7 dan pemilih wajib menandatanganinya. Pemilih dipersilahkan duduk di kursi antrian. Para lansia, ibu hamil, disabilitas duduk di antrian paling depan. Dalam pemberian surat suara, KPPS 2 dan 3 menyerahkan surat suara pada Ketua KPPS yang sebelumnya telah diisi nama kecamatan, nama desa atau kelurahan, dan nomor TPS untuk ditandatangani Ketua KPPS. Bapak Ibu dengarkan nama Bapak Ibu saya panggil. Samsir Mantali. Ketua KPPS memanggil dan memberikan surat suara kepada pemilih serta mempersilahkan pemilih ke bilik suara, mendahulukan lansia, ibu hamil, dan disabilitas. Teman pemilih harus tahu bahwa surat suara dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh Ketua KPPS, tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi 4
yang memuat tanda gambar pasangan calon yang telah ditentukan. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam satu kotak segi 4 yang memuat tanda gambar. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi 4 yang memuat tanda gambar. Coblosan harus menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia. Sementara surat suara dinyatakan tidak sah apabila surat suara yang tidak terdapat tanda tangan KPPS, surat suara yang robek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, coblosan berada pada luar garis kotak gambar, surat suara yang dicoblos pada lebih dari satu tanda gambar pasangan calon. Pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih atau tanda tangan atau tanda-tanda catatan lain oleh pemilih. KPPS 6 membantu mengarahkan pemilih menuju bilik suara dan memastikan surat suara yang digunakan pemilih dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilihan. Anggota KPPS 7 memastikan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam tinta sedalam ruas kuku jari pemilih. Saat melakukan pencoblosan, pemilih tidak diperkenankan membawa handphone di bilik suara. Wartawan yang meliput hanya bisa mengambil gambar dari luar area TPS. Jika pemilih disabilitas punya pendamping pemilih, pendamping dapat membantu mengisi formulir model C3 KWK. Bagi tunanetra bisa juga memilih secara langsung tanpa pendamping sehingga bisa mandiri dan menghindari manipulasi suaranya karena sudah tersedia alat bantu coblos tunanetra. TPS ini kami siapkan ramah untuk pemilih disabilitas. Makanya kami siapkan kursi roda, ya. Kursi roda. Kemudian bagi yang tunanetra, kami siapkan namanya alat bantu tunanetra, ya, untuk pemilih yang bisa menggunakan ABTN. Ini semua akan kita peragakan pada hari ini. Karena semua pemilih itu tidak punya waktu yang sama, ya. Olehnya Bapak Ibu sekalian, kami berharap kepada seluruh masyarakat yang berpartisipasi pada hari ini bahwa inilah model daripada pemungutan suara yang di hari H yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 27 November 2024. Sekali lagi saya sampaikan, hari Rabu tanggal 27 November 2024.